Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Aduh bro, di konten sekarang gue pengen ngebahas ini nih. Apa sih hubungannya antara payara dan penipu? Asik, ngeri banget ada bahasa gue penipu. Jadi gini bro, belakangan tuh gue sering ngeliat di grup payara Indonesia, di Facebook, dan lain-lain. Banyak bro, orang yang baru pelihara payara, pemula, dan kayaknya kena tipu bro sama seller gitu. Jadi kena tipunya kenapa? Jadi belakangan tuh kan yang banyak stoknya payara Skombi. Banyak seller tuh yang bilang bahwa, oh ini payara Armatus gitu. Akhirnya dibelilah payara itu, padahal itu payara Skombi. Dan akhirnya si penghobi ini, si pembelinya mungkin berbulan-bulan belum sadar kalau ini bukan payara Armatus bro gitu. Seperti kita tahu kan, yang paling mainstream kan di sini payara Armatus nih. Jadi kebanyakan orang pengennya payara Armatus. Kebetulan sekarang kayaknya payara Armatus tuh udah nggak ada atau belum masuk lagi lah ke Indonesia bro. Gue cuma mau bilang lah buat para seller-seller, udahlah nggak usah tipu sana sini. Kita sebagai penghobi tuh bayar, ya kasihlah apa yang kita mau gitu loh ya. Atau at least kalau kita sebagai penghobi belum ngerti, tolong dikasih edukasi dulu. Ini tuh payara apa? Jangan main asal jual aja gitu. Seller harus mengedukasi pembeli juga. Jadi kalau misalnya yang lo punya stoknya tuh payara Skombi, jangan pula lo bilang itu payara Armatus atau ini payara Tatawaya gitu loh bro. Nah di konten sekarang tuh mungkin sedikit sharing edukasi tentang gimana sih cara bedain payara nih. Kita bahas 3 payara aja yang sekarang lagi hadir nih di Indonesia atau yang lagi hits lah di kalangan penghobi. Yang pertama payara Armatus pastinya. Yang kedua payara Tatawaya atau red tail payara. Yang ketiga payara Skombiroides. Kita bahas 3 ini. Bedanya tuh di mana sih biar kita nggak salah beli bro. Kalau salah beli kan sebel juga ya. Kita pengen ikan yang berukuran monster, malah nggak gede-gede. Yang kita beli malah payara Skombi. Ya jangan sampai begitu dong. Jadi gue bahasnya berurutan nih. Perbedaan di bagian kepala, perbedaan di bagian badan, dan perbedaan di bagian ekor bro. Di antara ketiga payara ini. Gue ngebahas 3 perbedaan ini. Anggaplah kita ngebahas dari ukuran yang sama ya, dari 7-8 cm. Karena biasanya seller tuh mulai ngejual ikannya dari 7-8 cm tuh ukurannya. Kalau 4-5 cm kemungkinan lebih susah lagi tuh cek ID ikan ini. Dan gue nggak nyaranin juga sih lo beli ukuran 45 atau 56 cm gitu bro. Yang ada sampai rumah besoknya udah keisep powerhead. Sekarang yang kita jelasin nih dari sama-sama ukuran 7-8 cm dari 3 payara ini. Dari bagian muka dulu bro. Nah kalau payara Armatus bagian mukanya tuh lebih mancung lah dibanding payara 2 lainnya ini, sahabat-sahabatnya ini. Kalau perbedaan di taringnya nggak ada, semua rata-rata taringnya sama dan proporsional. Bagian mata masih sama, nggak ada perbedaan. Nah bedanya payara Armatus itu shape mukanya dari samping sampai ke ujung hidung tuh lebih mancung bro, gitu, lebih mancung. Kalau lu lihat red tail payara atau payara Tatawaya, dia bagian dagu tuh sedikit lebih condong bro ke atas. Jadi kayak bisa kita bilang dagu sampai hidungnya tuh dia lebih nukik lah ke atas dan lebih agak bulat sedikit mukanya gitu. Jadi dia nggak semancung payara Armatus. Nah kalau payara Skombi lebih pesek lagi. Bagian dagunya tuh kayak lebih naik lagi bro. Jadi mukanya tuh kayak lebih gepeng ke belakang lah gitu. Tapi ya perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi bisa kelihatan kok. Kalau dari muka tuh itu perbedaannya. Kalau dari warna muka dan lain-lain rata-rata mirip bro. Mirip dari mulai besar mata, besar taring, ya gitu-gitu deh. Itu masih sama bro, sama persis. Oke, dari bagian muka sekarang kita ke bagian badan nih. Bagian badan itu kalau payara Armatus itu di ukuran 7-8 cm ya. Mulai dari corak warna badan dulu deh bro. Lebih cenderung warnanya tuh silver kotor bro. Apa tuh silver kotor? Bagian dorsal atau apa ya, punggungnya itu mulai ada kotor-kotor bagian hitamnya bro. Kalau kalian lihat nih, gitu. Ya, terus silvernya juga nggak terlalu bersih lah, malah terkadang lebih ada sedikit warna kuningnya bro. Nah ini payara Armatus nih. Kalau red tail payara Tatawaya itu badannya mulai dia ada corak-corak atau ada shading atau ada sedikit-sedikit gradasi merah bro. Tapi gue nggak bilang merah sih, mungkin lebih ke arah coklat ya, merah kecoklatan lah, gimana tuh bilangnya. Dibilang coklat enggak, merah juga enggak. Nah bagian atas siripnya juga mulai ada corak merah. Jadi makanya gue bilang red tail payara ini lebih gampang sebenarnya diidentifikasi gitu, karena red tail payara ini dia memang dari kecil tuh udah mulai keluar warna orange atau merahnya, walaupun nggak kayak super red arwana gitu, enggak ya gitu. Jadi kalau red tail payara tadi gue bilang mulai ada corak merah kecoklatannya sedikit deh, itu bagian badannya. Nah kalau payara Skombi, nah kadang-kadang orang nih ketuker nih payara Skombi dan payara Armatus. Paling gampang bedain ya, payara Skombi itu silvernya itu lebih bersih bro, lebih terang.
Nah, kalian lihat nih di gambar nih, ya. Ini Payara Scombi waktu pertama kali gue beli nih bro, masih ukuran 67 cm lah gue beli. Nah lihat kan silvernya tuh terang, bersih lah silvernya dibanding Payara Armatus yang lebih silvernya lebih kotor. Kalau sirip dorsalnya Payara Scombi ini sama, dia nggak ada warna, sama lah kayak Payara Armatus, dia nggak ada warna. Pokoknya yang paling signifikannya tuh Payara Scombi tuh silvernya silver terang lah gitu. Oh ya, selain warna nih, balik lagi jadinya. Kalau Payara Armatus itu kalau di ukuran kecil tuh dia lebih cenderung slim loh, lebih cenderung apa ya, kurus lah. Biasanya waktu mereka kecil tuh jarang ada yang gemuk gitu, nggak ada. Jadi Payara Armatus tuh badannya lebih slim, lebih apa ya, lebih ramping lah. Kita ngomongin dilihat dari samping ya bro, bukan dilihat dari depan. Nah kalau Payara Tatawaya, red tail Payara itu bagian perutnya mulai lebih besar bro, dari jarak dorsal ke perut tuh mulai lebih agak besar dibanding Payara Armatus. Nah kalau Payara Scombi ini memang kelihatan besar, jadi dari bagian dorsal ke perut itu dia kelihatan apa, kayak bongsor lah gitu, tinggi, lebih jaraknya lebih tinggi dia bro, dari dorsal ke perut, kelihatan banget deh. Jadi ini kalau kita bahas bagian badan. Terus apa lagi ya, bagian badan tuh gue rasa cukup sih, itu aja perbedaannya. Yang jelas kalau red tail Payara ini jelas banget kok bro, gampang banget ngenalinnya dari warna merahnya bro. Nah yang banyak kecelakaan ini kan Scombi dan Armatus sebenarnya. Terus sekarang kita menuju ke bagian ekor. Nah kalau ekor Payara Armatus nih, kalau kalian lihat ya, dia lebih lancip bro. Di bagian atas kayak di gambar ini, ekornya nih lebih ada lancipnya lah gitu. Dan Payara Armatus tuh kalau ukuran 78 cm tuh bagian siripnya masih transparan lah gitu, belum kayak pas gede kan. Kalau pas gede kan kayak gini nih, dia lebih ke warna ada hitam-hitam ke arah gradasi kuning ya bro. Nah kalau red tail Payara, nah itu mah jelas. Makanya red tail Payara tuh yang paling merah justru di bagian sirip belakangnya bro. Jadi udah jelas lah kalau kalian lihat di ukuran 78 cm, sirip belakangnya tuh warnanya ya kalau kecil masih orange lah, orange kecoklatan gitu deh. Kalau kalian lihat warnanya udah seperti itu, berarti itu bisa dipastikan Payara Tatawaya atau red tail Payara. Kemudian bentuk siripnya red tail Payara tuh juga agak sedikit berbeda sama Payara Armatus bro. Jadi kalau Payara Armatus kan tadi gue bilang ada lancipnya. Nah kalau Payara Tatawaya ini mulai ada tumpulnya di atasnya. Jadi bentuknya lebih kayak gini nih, lebih sedikit cantik lah kalau gue bilang gitu. Kayak bentuk love kali ya buntutnya, ya kayak gitulah bro, kira-kira aku kayak love sih. Nah terus Payara Scombi, nah dia juga sama nih kayak Payara Armatus bro, nggak ada warna. Bentuk buntutnya mirip kayak red tail Payara atau Payara Tatawaya, tapi ya gitu bentuknya lebih cantik lah. Nih kalau kalian lihat di bagian ini nih, beda kan bentuknya sama Payara Armatus gitu kan. Di ujung atas sama ujung bawahnya tuh dia nggak ada lancipnya bro. Kira-kira begitu bro bedanya. Kalau kalian agak pusing dengan penjelasan gua, sebenarnya gini aja deh, kan nggak mungkin gua kasih tahu di sini cara ngelihat karakternya. Emang tiga Payara ini karakternya beda, tapi kan kalau lo mau beli kan lo nggak bisa pelajarin karakternya dulu di seller, lo lama amat belinya bro. Jadi ya gitu bro, yang paling hati-hati itu adalah perbedaan antara Payara Scombi dan Payara Armatus. Dari yang tadi gua udah jelasin, mudah-mudahan kalian bisa catat tuh. Nah kalau kalian masih bingung atau ragu deh, menurut gua kalian jangan main asal beli dulu. Kalian boleh gabung dulu deh di grup Payara Predator Fish Indonesia di Facebook. Nih gua cantumin ya. Sebelum kalian beli, kalian boleh deh tanya-tanya ke teman-teman di situ juga. Banyak tuh senior-senior Payara bro di sana. Sebelum kalian transfer ke sellernya, tanya dulu deh ke grup PPFI itu. Gitu bro. Gue cuman mau ngasih tahu sih, soalnya di luar sana juga banyak bro seller-seller yang ya sorry ya, mungkin di marketplace online mereka hanya tulis vampire fish, sementara tiga Payara ini juga disebutnya vampire fish bro gitu. Sebenarnya bagi gue ini bukan salah pembeli sih, mestinya penjual yang ngasih tahu ini vampire fish apa. Kalau gue sih kayak gitu nggak bisa gue toleransi bro, karena bagi gue kalau orang jualan itu lo harus tahu dong apa yang lo jual. Vampire fish juga banyak, ada vampire catfish atau vampire apa. Nah tiga ini juga disebut vampire fish. Apalagi sampai nipu ya, nulisnya jualan Payara Armatus, taunya yang dikirim Payara Scombi. Waduh, itu mah udah nggak bener deh bro. Itu mah dilarang masuk grup PPFI bro, penipu-penipu. Gua sebel banget kayak gitu. Ya tolonglah hormatin kita ini pecinta-pecinta Payara ini gitu loh. Jangan begitu bro. Orang yang baru mulai mau melihara Payara kan jadi trauma gara-gara lu seller-seller nggak bertanggung jawab. Gua nggak bilang semua seller. Gue juga punya seller-seller kepercayaan kok di sini. Yang paling menyedihkan itu banyak teman-teman yang nanya ke gua, bro ini bener kan Payara Armatus udah dibeli nih, kondisinya udah dibeli. Terus dia nanya ke gua, pas gue lihat, waduh ini Payara Scombi bro, bukan Payara Armatus. Sebenarnya gue nggak bilang
mana yang lebih keren sih? Bagi gue tiga-tiga ikan ini keren karena semua masing-masing punya keunggulan tersendiri. Apalagi sebenarnya Payara armatus menurut gue, kalau lo suka payara sebenarnya itu yang paling basic banget sih menurut gue. Jadi kalau lo udah keep payara lainnya, justru menurut gue itu lebih mantep bro. Dan tingkat sulitnya juga lebih susah menurut gue dibanding armatus. Gitu bro. Memang armatus ini kan keunggulannya dia bisa jadi ukuran raksasa ya, bisa jadi ukuran monster. Tapi kan ya balik lagi ke sanggupan kita punya tank gimana. Gitu loh. Oke bro, kalau masih ada yang kurang, kita discuss lagi di PPFI, Payara Predator Fish Indonesia, grup Facebook. Ya udah paling gitu aja sih bro konten dari gua. Mudah-mudahan berguna nih buat kalian yang baru mau pelihara payara atau udah punya payara armatus dan pengen coba payara-payara lainnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.